Nabi inilah yang membawa keberkahan negeri Penegah tercinta ini. Luar biasa. Kalau nengok-nengok kok ya Allah, macam nengok anak-anak dalam surga galau-galau. Macam wajahnya bukan main ganteng-ganteng, cantik-cantik, lagak-lagak, semani-semani galau. Lebih lagak dari bidadari surga. Luar biasa. Maka hadirin yang berbahagia dirahmat Allah, suatu hari meninggal anak yang berumur 9 tahun ini. Dia baru hafal berapa juz Quran? 15 juz Al-Quran. Ini yang nyampaikan ini bukan sembarangan orang, tapi kisah daripada salah seorang hafiz Quran terbaik Indonesia saat ini. Siapa adik-adik sekalian? Siapa? Dia hafal Al-Quran. Dia tahu di mana letak surahnya, halaman keberapa, posisinya di mana. Nah ya, dia tafsirnya sangat luar biasa, bahasa Arab luar biasa. Dapat Dr. Hanir Kausa dari Turki. Luar biasa beliau, termasuk ustaz terbaik Asia Tenggara bersama Ustaz Abdul Somad. Siapa dia? Dr. Ustaz Adi Hidayat. Ini kalau insya Allah satu saat kalau Pak Ketua Yayasan kita undang beliau, kalau memungkinkan nanti, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa mengundang Ustaz Dr. Adi Hidayat, sangat luar biasa itu. Amin ya Rabbal. Dan termasuk satu saat nanti jika Allah mengizinkan, kita akan undang 2 bocah cilik luar biasa. 2 bocah penghafal Quran yang luar biasa, 2 anak yatim yang sangat luar biasa. Siapa dia adik-adik? Ahmad dan Kamil yang menggetarkan dunia adik-adik sekalian. Anak yatim, 2 orang anak yatim penghafal Al-Quran, orang lain yang mengasuhnya. Hanya dalam waktu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun mampu menghafal Al-Quran 30 juz adik-adik sekalian. Luar biasa. Siapa namanya tadi? Ahmad dan Kamil. Kemarin dalam pembukaan musabaqah hifzil Quran di Rusia, itu beliau diundang sebagai tamu kehormatan yang sangat luar biasa. Berebut seluruh dunia akan memberikan beasiswa untuk mereka. Mulai S1, S2, S3, selagi ada S di dunia akan diberikan galau dengan mereka ada sekalian. Termasuk S campur dan S dogan. Ini luar biasanya adik-adik sekalian. Maka nanti kita akan membahas bagaimana hikmah orang-orang penghafal Quran. Bagaimana orang tua yang menyekolahkan anak-anak, mendidik anak-anak yang menghafal Al-Quran. Bagaimana pengurus yang membangun untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana para pemimpin yang menghafal Al-Quran. Seluruh mereka nanti insya Allah akan menjadi tamu-tamu spesial Allah di surga di hadapan Allah. Amin. Yang duduk di bawah situ, yang hadir di depan ini adik sekalian, seluruh kita ini insya Allah nanti akan menjadi tamu-tamu spesial Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Senang tak kalau jadi tamu spesial? Wah, dua Allah, kalau tamu spesial tuh apapun untuk kita balobia, tompek duduk balobia, makanan balobia, minuman balobia, uang saku balobia, galo-galo balobia untuk awak. Betul tidak? Di antara kita pada hari-hari ini, malam hari ini tamu-tamu spesial Allah. Maka hadirin yang berbahagia dirahmati Allah. Anak ini sudah dikuburkan selama 9 tahun. Tahun yang ke-9, Uma dengan ayahnya mimpi. Apa? Adik-adik bermimpi? Kalau mimpi sekali adik-adik sekalian, boleh jadi itu bisikan-bisikan yang tidak baik. Tapi hampir seminggu, hampir sebulan Uma dengan ayah bermimpi setiap malam. Anaknya yang berumur yang sudah dikuburkan 9 tahun yang lalu itu minta tolong dipindahan kuburannya. Minta apa? Dia berkata, ya, kadang dengan emaknya bermimpi, kadang ayahnya yang bermimpi, wahai ayah, wahai ibu, minta tolong jasad ambo dipindahan dari pemakaman pada saat ini. Kamu ambo tolong nongau. Bagaimana terjadi bisikan apanya yang luar biasa. Ambo tidak sanggup karena banyak di sekitar ambo tu uang yang kono siksa. Banyak di sekitar ambo tu ibu setiap aginya. Setiap agi ambo menyaksikan uang dituku, uang disiksa dan segala macamnya. Ambo minta tolong dipindahkan jasad wahai ayah, wahai ibu. Ambo ada nyaman di kuburan ke uang tu. Kenapa? Dia dimakamkan dekat kuburan yang satu lubang dengan uang yang
Ada yang buang yang tidak elok, yang inggan semayang, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak pernah baca Quran. Sementara dia penghafal Al-Quran, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, kubuannya disamuan saja, setompek dengan uang yang tidak baik di dalamnya. Maka 1 bulan, sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, ayah dan ibunya tahu didatangi oleh anaknya dalam mimpinya, minta tolong dipindahan kubuannya. Maka singkatnya adik-adik sekalian, ayah dan ibunya berunding bermusyawarah dengan keluarganya, dengan seluruh keluarga besarnya untuk membongkar kembali kuburan anak penghafal Quran yang meninggal dunia tadi. Akhirnya setelah mufakat, mereka sepakat di antaranya, keluarga besar daripada orang tua si anak yang meninggal, maka dibongkarlah kuburan itu adik-adik sekalian. Dibongkar. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ketika kuburan itu dibongkar, tanah-tanah mulai dikeluarkan kembali, dan papan yang menutup kuburan si anak penghafal Al-Quran itu dibuka. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang terjadi adik-adik kami, anak-anak kami dan seluruh hadirin sekalian? Terbau bau harum yang sangat luar biasa. Ogon luar biasa. Apa? Harum. Kalau bahasa Inggrisnya ogon luar biasa. Sangat harum luar biasa. Dan subhanallah, ketika dia dibongkar kuburan itu sampai pada dasarnya, anak yang meninggal 9 tahun yang lalu itu, kain kapan yang dikapankan kepadanya, yang dia hanya membawa kain kapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh kata Nabi dijelaskan dalam hadis Rasulullah, yatbi'ul mayyita salasun. Jika nanti mayat itu dihantarkan ke kuburan, kita nanti wafat meninggalkan dunia ini, berpisah ruh dengan raga kita. Siapapun kita, ketika kita dihantarkan ke kuburan kita, ada 3 yang poinui kita, kata Rasulullah. Berapa macam 3 mah? Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita mati, kita wafat, 3 yang poinui kita. Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Hartamu, keluargamu, dan amalmu, kata Rasulullah. Berapa macam poinui awak ke kuburan? 3. Keluarga, harta, amal. Kalau ada orang meninggal, hartanya akan ikut mana? Pakai kasut, pakai bantau. Tidak, betul tidak? Digotong orang, detebat kasut tersebut diantarkan orang. Ahluhu, keluarga kita ikut, umat kita, ayah kita, atau seorang suami istrinya ngikut, anaknya ikut. Yang kedua adalah ahlu malu, hartanya. Kadang-kadang dibawa pakai mobil, kadang-kadang dibawa berjalan, kadang pakai linggo dibawa. Yang ketiga kata Rasulullah, amalu, amal solehmu. Fayarji'u isnani ahluhu maluhu. Ketika mayat dimasukkan ke dalam kuburan, ketika dia dimasukkan ke tempat perisai sementara di hadapan Allah, balik 2 macam, dondak nyungan tianda. Halo? Balik 2 macam. Lah masuk kubur itu pasti balik yang 2 macam. Siapa? Keluarga dan harta. Sayang-sayang umat dengan anaknya. Kalau anaknya mati, pasti sagilai tolok dondak ingat tidur di kubur. Betul tidak? Ya. Kalau laki yang mati, bininya paling matok sagi sudah tu tergolak tak kakak-kakaknya. Ya. Biarlah mati katanya dia. Padanya lah nyunggu jambo katanya. Pangikik minta punya jantan tidak mati katanya ya. Kalau yang laki ya pangikik. Kalau bininya yang mati, paling saya 2 hari nyulang kuburan, seminggu paling lama, sebulan tu lupa. Basopi yang cari apa keladi, apa keladi bolong. Tidak ya? Apa ada keladi janda bolong? Kenapa tu? Jangan di tren. Oh, gua 1 juta gua. Tidak ya? Ada keladi paling mau nama janda bolong 1 juta gua. Nah, jadi kalau kita ramai-ramai Pak Kades saja, masyarakat Ponogadi kerahkan ke hutan, ke somak cari keladi janda bolong 1 juta. Kalau dapat 5 macam, BH 5 juta Pak Kades. Ayo Ponoga, kemana tinggal umat ini banyak bapak agau. Balambun jupit kena keladi bangun tanam ke umat. Termasuk ke umat banyak keladi ya lagi tanam lampuan ada 30 pot kita ya. Alhamdulillah. Maka pulang hadirin sekalian, ahluhu maluhu. Harta keluarga tidak menemani kita di alam kubur. Wa yabqa wa'idun amalu. Yang tetap menemani kita, teman sejati kita, yang membela kita, tidak lain adalah amal yang soleh. Hari ini
ini hadirin sekalian, termasuk kita hari ini. Hadir kita malam hari ini dalam rangka pembukaan musabaqah hifdzul Quran keempat Pondok Pesantren Tahfiz Quran Buya Haji Muhammad Saleh. Hadir kita di sini karena kita ingin membela Allah, agama Allah, dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenal dengan Emmanuel Macron? Siapa? Siapa? Presiden? Ngaponya kini ya? Emmanuel Macron, pemimpin Prancis dan trending topik pada saat ini. Di seluruh dunia mengutuknya. Umat Islam memboikot produk-produk Prancis seluruhnya. Seluruh para ulama, seluruh orang Islam yang hampir 2 miliar di penduduk permukaan bumi dunia ini mengutuk pernyataan Emmanuel Macron, Presiden Prancis, yang mengatakan Islam pada saat ini mengalami krisis di semua sisi kehidupan. Dan yang lebih menyakitkan, dia membela mati-matian akan pembuatan kartun atau gambar Nabi ditayangkan 4 jam setiap hari di balai kotanya di Prancis. Na'udzubillahi min. Hari ini hadirin sekalian, kita ditantang umat Islam untuk membela Nabi. Maka ini kata dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad, kata Allah, ada umat terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini. Alhamdulillah. Umat terbaik. Galau-galau kau umat terbaik. Ukhrijat linnas, jadi keluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, mengajak kepada ma'ruf, mencegah munkar, dan beriman kepada Allah. Hari ini malam kau kita hadir karena kita ingin menolong agama Allah dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu senang tak Nabi kita dihina? Marah tak kita? Pernah tak kamu berjihad? Berjihad bukan kita pergi ke Prancis, kita memotong kepala. Ada. Islam tidak disebarkan dengan kekejaman, Islam tidak disebarkan dengan kasar, tapi Islam disebarkan dengan kasih dan sayang. Saya berdoa kepada Allah, semoga kejadian Emmanuel Macron yang menghina Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Islam